warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Raihlah, kejarlah dengan amal ibadah untuk akhiratmu, tapi jangan kau lupakan duniamu. Berbuat baiklah kepada sesama kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang telah berbuat kerusakan. Surah Al-Qasas ayat 77. Shadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Pertama sekali, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, anugerah-Nya, nikmat-Nya, rahmat-Nya yang terus mengalir kepada kita siang dan malam. Tanda rasa syukur kita kepadanya, maka perbanyak mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya diberikannya kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sohibul bait, keluarga berkeluarga, sama kita muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis arisan Sakinah yang berhadir pada malam hari ini, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, yang besar tadi gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus tonton channel FKSMM Deli Serdang, karena berbagai macam kajian-kajian ada di sana. Tapi jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe. Karena nomor subscribe adalah gratis, kata Pak Ashab, ya kan. Dan mudah-mudahan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani. Sungguh harum bunga melati, melati tumbuh di tepi perigi. Selamat bertemu kembali pada malam ini di acara mengaji. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini pertemuan yang mendapat manfaat, ridho, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kelihatannya ibu-ibunya sedikit sekali nih. Iya, kenapa kok ngumpet ke sana? Kemari kenapa? Iya. Karena melihat wajah guru itu ibadah. Nah, melihat wajah guru ibadah. Melihat wajah suami ibadah juga. Tapi ada juga kadang-kadang ibu-ibu jelei katanya. Padahal ibadah itu kan. Nah, jadi dalam Islam ini semua dihitung ibadah
kalau niatnya lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi kita datang kemari juga ibadah ini. Kita langkahkan kaki kemari, kita ayunkan tangan, ya kan? Ibadah. Kenapa? Mengunjungi saudara kita. Tresno dalam rangka menjalin silaturahim. Menjalin silaturahim. Menjalin hubungan kasih sayang. Sil hubungan rahim kasih dan sayang. Nah, udah lama saya tidak mengisi arisan sakinah, ya kan. Jadi kemarin saya tanya Pak Asap, saya rindu kali lah ingin menyampaikan tausiah di pengajian arisan sakinah. Saya bilang, oh boleh Pak Ustadz. Biasanya bulan-bulan muda katanya. Kami apanya? Oke, I'm coming, saya bilang kan. Insya Allah saya datang. Nah, dengan izin Allah malam ini kita semuanya bisa bertemu kembali. Alhamdulillah. Malam ini kajiannya adalah 5 yang dicintai, 5 yang dilupakan. Hadis dari riwayat Tirmizi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun. Akan datang kepada umatku di akhir zaman. Akan datang kepada umatku di akhir zaman. Kapan akhir zaman itu? Kata Nabi sekarang ini. Karena Nabi mengatakan tidak ada nabi sesudah aku. Tidak ada agama sesudah agama Islam. Tidak ada kitab suci setelah Al-Quran. Dan tidak ada umat lagi setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita sudah berada di akhir zaman. Namanya zaman Jababiru. Zaman penuh fitnah. Penuh cobaan. Penuh intrik. Penuh godaan. Semua lengkaplah pada zaman kita sekarang ini. Semua ada di sini. Yang baik ada, yang buruk ada. Yang setengah baik ada, setengah buruk pun ada. Yang aneh ada, yang lucu ada, yang unik ada. Yang alim ada, yang jahat ada. Semua ada di sini. Dan Nabi mengatakan, umatku tidak akan mendapat azab secara langsung ketika Nabi masih hidup. Ketika aku sudah meninggal dunia, umatku juga tidak akan mendapat azab. Apabila umatku terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jaminan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbuna khamsan wa yansuna khamsan. Mereka cinta kepada 5, tapi melupakan 5. Yuhibbunal kusur wa yansunal kubur. Mereka cinta kedudukan, pangkat, jabatan, pekerjaan, tapi lupa kubur. Asik kerja, jangankan kubur, bininya pun dilupakan. Pergi pagi, pulang petang. Peras peringat, banting, tulang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tunggang, langgang, lintang, pukang, malang, melintang. Nggak ada hasil. Kalau ada lumayan, ini nggak ada pula. Begitulah orang yang terlalu mencintai pekerjaan, kedudukan, pangkat, dan jabatan. Sehingga tidak lagi menghiraukan mana kewajiban, mana hak orang, semuanya pukul rata. Yang penting enak di dia.
Ya kan? Cinta di awak, kawin di urang. Enak di awak, tak enak di orang. Jadi kalau sudah suami terlalu cinta kepada pekerjaannya, maka korbannya istri dan anak-anak. Ada yang suka, biarlah Pak Ustadz, suami saya nggak pulang-pulang, asalkan duitnya pulang. Ada yang begitu. Daripada sering jumpa pun, kadang-kadang cekcok melulu, lebih bagus suami saya jauh, yang penting duitnya dekat katanya. Ada yang begitu. Kalau ibu-ibu yang mana yang mau itu? Pilih yang mana? Suami dekat dengan istri, uangnya nggak seberapa. Suami jauh dari istri, uangnya banyak. Pilih mana, Bu? Hah? Ada yang milih? Golput ya? Hidup ini pilihan, harus ada yang dipilih. Jangan satu dapat, yang satu jadi korban. Ada seorang suami, kerjanya jauh di negeri orang. Setahun sekali baru pulang. Ada yang 2 tahun sekali baru pulang. Ada yang 5 tahun sekali baru pulang. Selama itulah dia nggak ketemu sama istrinya, sama anak-anaknya. Berarti dia tidak pernah menasehati secara langsung istrinya dan anak-anaknya. Akhirnya istrinya tak peduli dengan ibadahnya, anak-anaknya tak peduli dengan ibadahnya dan sekolahnya. Duitnya banyak di bank. Sekali pulang suaminya, mau balik lagi nggak dikasih sama anak-anaknya. Pak, udahlah, apalagi mau dicari, papa udah tua, udah lanjut usia. Kami kepengen papa itu di rumah menikmati apa yang ada. Tapi rupanya suaminya mungkin ingin jadi pahlawan bagi keluarganya, supaya lebih banyak lagi harta. Dia bersekekeh untuk pergi lagi, berangkat ke negeri orang. Begitu pergi beberapa bulan, dikabarkan istrinya sakit stroke. Tiba-tiba. Dikabari pulang. Pulang, putuslah hubungan kerja. Kontrak diputuskan, digantikan orang lain. Nah, sampailah ke rumah, mengobati istrinya yang sakit. Sebulan, 2 bulan masih sakit. Setahun juga masih sakit. Kesana kemari. Di mana ada orang bilang berobat, yang pandai kesana. Sampailah bertahan 12 tahun, masih juga stroke. Akhirnya istrinya meninggal dunia. Selama 12 tahun itulah suaminya nggak kemana-mana ngurusin istrinya yang sakit. Sebelum istrinya sakit, suaminya nggak di rumah. Kenapa? Karena bekerja. Begitu istrinya sakit, suaminya di rumah. Istrinya nggak bisa ngomong. Betapa sedihnya, Bu. Uangnya banyak. Begitu pulang, pulangnya bukan menemui istrinya yang sehat, yang happy, yang enjoy, tapi menemui istrinya yang sakit. Padahal tadinya sebelum berangkat sudah dikatakan oleh anaknya, udahlah Pak, apa yang ada aja lah, Papa nggak usah lagi berangkat. Tapi berkata lain, begitulah takdir menentukan, akhirnya sakitlah istrinya ini. Jadi Allah mengatakan, kau kubuat istirahat selama 12 tahun,
mengurus istrimu. Kenapa? Karena waktu kalian normal tidak bisa bersama-sama. Itu maknanya apa? Yuhibbul kusur, terlalu cinta kepada pekerjaan. Maka salah satu syarat bahagia itu kata Nabi, kalau pekerjaan suami itu dekat dengan keluarga, itu salah satu syarat bahagia. Ayakuna rizquhu fi biladihi. Hendaknya seorang suami itu bekerja di tanah airnya sendiri. Artinya dekat dengan keluarga. Pagi pergi, sore pulang, bisa lihat istri dan lihat keluarga. Jadi ada kata nasihat buat keluarga. Jadi kalau asik dengan pekerjaan, wayan sunal kubur, dia lupa. Kubur lupa, ya kan? Amal lupa, silaturahim lupa, sama istri lupa, sama anak-anak lupa, wirid enggak, ngaji enggak. Nah, itulah akibat dari orang-orang yang terlalu cinta kepada kedudukan dan jabatan. Yang kedua, wa yuhibbunal mala wa yansunal hisab. Mereka cinta kepada harta, lupa kepada hisab. Tidak ada orang yang tidak suka kepada harta. Saya jamin yang hadir di sini, Bapak Ibu, pasti suka harta. Yang nggak suka tunjuk tangan. Ada? Nggak ada kan? Semua suka harta. Kendaraan itu ya mobil, sepeda motor, kalau bisa kereta api, ya kan? Bisa pesawat, ya kan? Kira-kira kalau udah punya mobil masih mau lagi kan? Pengen pesawat kan? Nah itu lah. Para ini pengen pesawat itu. Cuma bisa beli, nggak bisa darat. Nah, nggak ada yang dimudaratkan sini kan? Jadi tidak ada kata cukup, namanya harta. Maka Nabi mengatakan, seandainya anak Adam dikasih lembah berisi emas, pasti dia minta satu lagi, yang kedua. Udah dapat 2 lembah berisi emas, dia minta yang ketiga. Apa kalau sudah 3 dia dapatkan cukup? Masih kurang. Yang mencukupkan kita adalah kalau kita sudah masuk kubur, alias mati. Jadi kalau sudah mati nggak mau lagi harta. Selagi masih hidup pasti mau harta. Betul ya Bu? Makanya kadang-kadang seorang wanita nyari suami tak peduli lagi akidahnya apa. Yang penting ada hartanya. Sering orang ngadukan masalah ke rumah saya. 7 tahun dia berumah tangga, tapi perkawinannya sipil. Orang tuanya orang kita sini. Daerah Mencirin orang tuanya. Tapi dia bekerjanya merantau ke daerah Simalungun. Cewek ini. Merantau sendiri, daerah Simalungun. Di sanalah dia dapat jodohnya. Konon kabarnya, orang tuanya pun nggak tahu bahwa dia sudah menikah. Rupanya menikah sipil, kawin sipil. Suaminya tetap agamanya, istri tetap agama. Terakhir ada masalah, datang ke rumah saya. Pak Ustadz, bagaimana perkawinan saya? Loh, kenapa rupanya? Saya ada masalah, saya diusir sama suami saya. Masalahnya apa? Suami saya non-muslim, saya tetap muslim. Anak saya sudah 3. Allah Karim. Kok bisa sampai begitu? Ya namanya cinta. Cinta aja. Ada lagi, apa itu? Ya dia orang lumayan.
pekerjaannya lumayan, hartanya lumayan. Masih lumayan aja kok. Udah tertarik ya kan? Coba. Lalu bagaimana? Saya ingin membersihkan diri saya Pak Ustadz. Apakah saya bisa? Bisa, bertobat ibu saya bilang. Yang kedua, gugat cerai. Jangan lagi sama dia. Kalau dia tidak mau masuk ke agama kita muslim. Harus begitu. Jadi anak saya bagaimana? Anak diperjuangkan karena memang masih di bawah umur. Itu insya Allah ibu yang sebagai hak asuh anak. Lalu dia khawatir, bagaimana kalau suami saya bermain katanya? Ya itu perjuangan ibu saya bilang. Yang penting ibu pertama ibu selamatkan akidah ibu, lalu ibu bertaubat kepada Allah. Jangan gara-gara suami banyak harta, ibu pertaruhkan akidah ibu saya bilang. Nah, kenapa? Karena akan dihisab oleh Allah. Hartamu dari mana, kemana dibelanjakan. Umurmu kau habiskan untuk apa. Kesehatanmu kau habiskan ngapain. Itu kan ditanya Allah semua ya kan. Kalau nggak ditanya enak kita. Hidup, makan apa yang ada, lalu berbuat suka hatinya, mati, wes. Enak. Pendem aja kono. Kita adalah manusia, semua akan mempertanggungjawabkan segala amal ibadah kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada lagi ibu-ibu datang ke saya curhat. Dia daerah Kelambir 5 sana. Pak Ustadz, saya berkali-kali diselingkuhi sama suami saya. Ibu tahu? Tahu. Karena selingkuhan itu pun seringnya ke rumah saya. Kan. Rupanya dekat di rumah. Ya, nggak berapa jauh lah katanya. Jadi ibu masih cinta? Masih Pak Ustadz. Kenapa? Karena pertimbangan saya adalah anak saya masih sekolah. Sampai kapan ibu tahan? Saya bilang. Ya, sampai tahan kapanlah katanya. Inilah keadaannya. Nah, itulah begitu. Ya, kalau ibu tahan, ya udah doakan dia supaya dia dapat hidayah menjadi suami yang baik, saya bilang. Ibu pun menjadi istri yang baik, doakan ibu sendiri. Itulah contoh dari umat bahwa terlalu mencintai harta, lupa kepada hisab. Bahwa segala sesuatu yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, pada hari kiamat nanti, mulut kamu dikunci. Enggak bisa ngomong. Maka memberi kesaksian 2 tangan dan memberi kesaksian 2 kaki. Bima kanu yaksibun, apa-apa yang telah diperbuat oleh manusia. Yang ketiga, wa yuhibbud dunya wa yansaunal akhirah. Mereka terlalu cinta dunia dan melupakan akhirat. Cinta kepada dunia, lupa akhirat. Banyak orang cinta dunia. Cinta dunia aja kerjanya. Kerja, habis kerja, makan, habis makan, buang air. Itu namanya mangestu. Mangan ngising turu. Hardolin, dahar modal ulin katanya. Terlalu cinta dunia. Lupa akhiratnya. Pada Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas 77, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Kejar, raih akhiratmu dengan amalmu. Jadi perkara akhirat, kita harus serius. Kita harus bekerja keras. Kita harus berlari kencang untuk akhirat.
Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun begitu pun jangan kau lupakan duniamu. Jadi masalah dunia ringan, masalah akhirat kita beratkan. Begitu dia. Tapi kebanyakan orang kan tidak begitu. Masalah dunia dia beratnya luar biasa. Tapi masalah akhirat ringannya luar biasa. Udah azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, belum habis azan kok. Qomat. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baru mulai qomat. Dia masih ngobrol aja dia. Nah. Allahu Akbar. Ah, baru sholat kok. Masih ada waktu. Begitu habis pulang orang dari masjid, kan masih ada waktu, bisa sholat kok di rumah, kan sama aja itu. Nah, begitulah orang-orang yang ringan dengan akhirat. Makanya lebih banyak orang datang ke kibotan daripada ke pengajian. Kalau udah ngaji lah itu aja punya dibahas, bosan lah, toharoh ibadah. Itu aja pun nggak selesai sampai hari kiamat. Itu aja pun nggak tamat-tamat awaknya kan, lupa. Dapat pangkal, lupa ujung. Dapat ujung, lupa pangkal. Coba. Padahal lancar kaji karena diulang. Makanya kalau udah di masjid itu Pak, ada ngaji fikih, ngantuk aja orang. Ngaji tauhid, ngantuk. Maunya lucu-lucu aja. Ya kan? Lucu. Ada ustaz lucu-lucu. Lucu aja taunya. Bu, apa tadi ceramahnya? Entah lucu kali ustaz itu. Katanya. Cuma itu aja yang disampaikan. Ya, aku yang tahu itu aja, lucu aja katanya. Ya Allah ya Rahman. Bukan tidak boleh humor. Boleh humor. Tapi kalau sudah keterlaluan, ilmu itu jadi hilang. Makanya saya kadang-kadang, saya berpikir, bukan nggak pandai saya melucu, tapi ya, apalah kira-kira yang dibawa pulang sama jamaah kalau saya melucu terus ya. Nanti dia ketemu sama kawannya, "Cemana, Bu, semalam ustadznya?" "Oh, lucu kali." Isinya apa? Entahlah, lucu aja isinya. Lucu aja gitu. Makanya kalau guru-guru zaman dulu, itu lucu itu nggak ada. Gitu. Ya isi aja gitu kan. Kalau fikih ya fikih, kalau tauhid gitu. Kalau masalah akhlak gitu kan. Seperti itu dia. Tapi zaman sekarang kan udah berubah ya kan, zamannya kan. Semuanya mau dilucu-lucuin. Sholat jenazah ya dilucu-lucuin ya kan. Sekarang ini ada yang satu ruku, ada satu ruku ada. Nah, maka waktu Abu Nawas disuruh jadi imam, Abu Nawas sujud dia. Begitu selesai, loh, sholat jenazah kan nggak pakai ruku. Iya, karena orang ini banyak dosanya, maka saya ruku katanya. Oh Allah, rupanya dia nggak tahu sholat jenazah itu nggak boleh ruku. Hanya berdiri aja 4 takbir. Namanya Abu Nawas ya kan. Pandai berkelih dia kan. Kemudian yang keempat, wa yuhibbul hayah wa yansaunal maut. Cinta kepada kehidupan, lupa kepada kematian. Cinta kepada hidup, lupa kepada mati. Bahwa yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang kelima yang terakhir, wa yuhibbunal zamba wa yansaunat taubah. Mereka cinta kepada dosa, lupa kepada taubat. Dosa. Tapi dia lupa taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi wa taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguhnya. Tidak ada orang yang tidak punya dosa, tapi yang terbaik adalah orang-orang yang dikala dia berdosa, dia cepat-cepat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah
dan aku bertaubat kepadanya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun singkat adanya, kita jangan dapat manfaat dan bisa kita amalkan dalam hidup kehidupan sehari-hari. Kalau ada salah dan silap kiranya mohon maaf lahir dan batin. Jangan tangkap ikan kakap, lebih bagus ikan tamban. Memang Ustadz kadang-kadang banyak cakap. Kalau ada salah dan silap, mohon dimaafkan. Pasar buah banyak mangga, meja juah kita kerina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.